Jadi, teori behavioristik adalah siswa belajar melalui pengulangan serta penguatan. Pengulangannya itu seperti apa sih, Kak? Jadi, pengulangannya itu seperti mengulang frasa kata seperti good morning, how are you? Dan untuk penguatannya, kita bisa memberikan HKPD kepada siswa-siswa sesuai materi greetings yang sudah kita ajarkan. Nah, sekarang aku bakal jelasin nih teknik apa aja sih yang bakal kita pakai. Jadi, kita akan memakai dua teknik. Yang pertama, teknik drilling dan teknik song and chart. Teknik drilling itu bisa melatih pelafalan siswa. Jadi, siswa dapat dengan mudah melafalkan greetings. Yang kedua, teknik song and chart. Teknik song and chart itu digunakan biar siswa nggak merasa bosan ketika dia di kelas. Jadi, di awal kita akan memberikan ice breaking mengenai materi tersebut. Untuk metode, kita menggunakan metode TPR atau Total Physical Response dengan menggabungkan bahasa dengan gerakan fisik. Nah, metode ini digagaskan bahwa anak belajar dari bahasa pertama atau bahasa ibu dengan cara mendengar dan merespons dengan gerakan fisik. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, guru memberikan instruksi verbal dengan menggunakan bahasa Inggris dan siswa merespon dengan gerakan fisik. Contoh penerapannya seperti guru akan berkata, stand up please, maka respon siswa akan berdiri. Nah, tadi kan kita udah ngejelasin nih tentang apa aja teori, teknik, sama metode. Sekarang kita bakal ngejelasin tentang apa? Karakteristik. Kita bakal ngejelasin tentang karakteristik. Yang pertama ada apa sih? Nah, yang pertama itu ada sederhana dan kontekstual. Sederhana dan kontekstual adalah materi menggunakan kata atau frasa pendek yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Misalnya, sebelum tidur kita mengucapkan good night dan setelah kita bangun tidur kita mengucapkan good morning. Nah, yang kedua itu ada visual dan auditory. Nah, visual dan auditory yaitu anak lebih mudah memahami materi-materi menggunakan gambar, video, dan lagu seperti yang nanti kita akan lakukan, yaitu menggunakan lagu atau ice breaking. Nah, selanjutnya itu adalah interaktif dan partisipatif. Anak-anak tuh suka sekali berinteraksi. Jadi kita sebagai pengajar harus mengajarkan mereka saling berinteraksi. Dan kita juga harus menuntut mereka untuk berpartisipatif. Seperti saat kita menanyakan sesuatu, mereka kan akan menjawab ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk untuk mengajarkan mereka cara berpartisipasi. Nah, selanjutnya ada berulang dan konsisten. Dengan pengulangan dapat memperkuat ingatan siswa terhadap suatu materi tersebut. Selanjutnya ada apa lagi ya selain pengulangan dan konsisten? Nah, yang terakhir ada karakteristik menyenangkan dan juga bermakna, di mana pembelajaran dikemasi dengan lagu, games, dan juga aktivitas yang menyenangkan supaya peserta didik merasa termotivasi dan juga menyenangkan di kelas. Halo teman-teman, sebelum mulai videonya kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Jadi gini teman-teman, dalam kehidupan kita ada yang namanya bahasa pertama dan bahasa kedua. Apa sih bahasa pertama itu? Bahasa pertama adalah bahasa yang kita kuasai sejak kecil. Biasanya disebut juga dengan bahasa ibu. Nah, bahasa ini tuh biasanya sering kita dengarkan sejak kita masih baru lahir. Nah, sedangkan bahasa kedua adalah bahasa yang kita pelajari setelah bahasa pertama kita kuasai. Nah, bahasa Inggris itu juga merupakan bahasa kedua yang sangat penting loh. Kenapa? Karena bahasa Inggris merupakan bahasa yang digunakan hampir di seluruh dunia, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, makanya dalam pelajaran bahasa Inggris kita diajarkan 4 kemampuan. Yang pertama itu ada listening. Listening itu yaitu mendengarkan, ada reading yaitu membaca, dan ada writing yaitu menulis, dan speaking yaitu berbicara. Dan kerennya lagi, bahasa Inggris sekarang sudah bisa dipelajari di sekolah dasar. Nah, tujuannya bukan cuma buat komunikasi, tapi untuk berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, bahasa Inggris di Indonesia sudah berkembang loh dari zaman ke zaman. Ada 5 kurikulum utama. Yang pertama, kurikulum 1975. Yang kedua, kurikulum 1986. Yang ketiga, kurikulum 1994. Yang keempat, kurikulum 2004. Dan yang terakhir, kurikulum KTSP. Nah, dari banyaknya kurikulum itu, ada 3 pendekatan besar dalam pembelajaran bahasa Inggris.
Jadi kita belajar dengan cara stimulus dan respon. Nah, yang kedua ada pendekatan komunikatif, yang dimana tujuannya harus bisa berkomunikasi, bukan cuma kata-katanya saja. Dan yang ketiga adalah gabungan antara komunikatif dan wacana. Di sini kita belajar untuk memahami dan menyampaikan pesan, baik secara tulisan maupun lisan. Jadi, sekarang kalian udah tahu kan kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Jadi bukan cuma untuk mendapatkan nilai yang bagus, tetapi untuk masa depan kita. Mari kita masuk ke penerapan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang greetings. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai materi, di sini kakak ada ice breaking. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good afternoon, tomorrow. Sampai jumpa besok. Oke, tadi kan kalian sudah ice breaking dengan kakak-kakak sebelumnya ya. Jadi sekarang kakak akan menjelaskan apa sih itu greeting. Lalu ada good afternoon yang artinya selamat siang. Lanjut, di sini ada respon untuk greetings. Good morning tadi artinya apa? Selamat pagi. Nah, kalau untuk pagi biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 10. Betul. Hanya kita akan mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? Bye. Teman-teman kita menyapa kita dengan greetings yang sudah tadi kakak jelasin. Apa tuh kakak? Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan kakak pagi-pagi nih terus nggak ngucapin good morning. Good morning Kalinda. Nah, terus abis itu kita mau perpisahan nih. Berarti kakak akan ngomong see you later. Berarti kalian jawabnya apa? See you later, Miss. Oke. How are you guys? I am fine. Yeay. Ada hello, good morning student. Tadi jawabnya apa kalau good morning? Ini yang bawa kita. Udah pada selesai semua belum? Ya. Apa nih? Hello, good morning student. Berarti jawabannya apa? Apa yang kencang? Morning teacher. Berarti ditarik garis kayak morning teacher. Yeay, semangat. Good job. Oke, berhubung kalian sudah belajar tentang greeting, kasih soal-soal pada bener nggak? Keren banget. Oke, berhubung kalian sudah mengerti pada pembelajaran hari ini, kakak akan menutup dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, see you later. Nah, sekian video pengajaran dari kita. Sampai bertemu di vlog-vlog kita selanjutnya. See you next time. Bye-bye.